Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022, perkenalkan saya Hamizan, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 B2, Universitas Islam Negeri Arani di Banda Aceh, NIM 2202-20501. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Indrajaya, Kabupaten Aceh Jaya. Hari ini Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi beriman kepada malaikat Allah. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Salim, Aridin Syah, Alfiatul Rahmi, Irfan Maulana, Maulidia, Miftahul Jannah, Muhammad Arfan, Nailul Luna, Nova Diana, Ulan Safitri, M. Afif Ilham, Bahagia, Haikal Maulana, Irfan, Miftahul Puja, Muhammad Arif. Oke, baik. Setelah dari materi tentang beriman kepada malaikat, tapi sebelum itu siswa-siswi sekalian mampu memahami bagaimana pengertian iman kepada malaikat, kemudian mampu memahami dan mengetahui tugas-tugas pada malaikat. Ini adalah tujuan daripada pembelajaran. Baik, anak-anak Bapak sekalian, tolong diperhatikan ke depan. Bapak akan menampilkan sebuah video yang menyangkut dengan bagaimana cara beriman kepada malaikat. Pernahkah kamu berada dalam suatu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV? Apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu. Apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi oleh para malaikat Allah. Akibatnya,
segala tindak tanduknya akan terkontrol dan terjaga. Orang tidak akan melakukan hal-hal konyol meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Keyakinan bahwa ada malaikat yang bertugas mengatur rezeki akan senantiasa membuat seseorang optimis dan semangat dalam belajar, bekerja, dan berusaha. Ia yakin bahwa malaikat akan memudahkan urusan rezekinya selama ia mau berusaha dan berdoa. Ia pantang berputus asa dan berpangku tangan karena memang Allah tidak akan menurunkan harta benda dengan menjatuhkannya begitu saja dari langit. Banyak orang menduga bahwa ketika ia melakukan suatu kejahatan yang tidak dilihat oleh orang lain, ia akan merasa aman dan selamat. Padahal sama sekali tidak. Ia tetap dilihat oleh dua malaikat Allah yang selalu siap setiap saat, tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Dua malaikat itu adalah Raqib dan Atid. Kedua malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk selalu mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata maupun dalam berbuat. Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib termasuk malaikat, maka sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan Hadis, jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan Al-Quran, patutlah kita meragukannya. Sebagaimana halnya manusia, para malaikat memiliki tugas. Bedanya, tugas yang diberikan Allah kepada manusia seringkali diabaikan, bahkan dipertentangkan untuk dilaksanakan. Namun, para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah kepadanya tidak pernah menunda, apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakannya. Bahkan, para malaikat melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di antara tugas-tugas malaikat itu antara lain: pertama, beribadah kepada Allah dengan bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa rasa bosan atau terpaksa. Yang kedua, membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul. Yang ketiga, memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, meniup sangkakala. Yang kelima, mencatat amal perbuatan. Yang keenam, mencabut nyawa. Yang ketujuh, memberi salam kepada ahli surga. Yang kedelapan, menyiksa ahli neraka. Yang kesembilan, memikul arsy. Yang kesepuluh, memberi kabar gembira dan memperkokoh kedudukan kaum mukmin. Dan yang ke-11, mengerjakan pekerjaan selain yang telah disebutkan di atas. Hikmah beriman kepada malaikat antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia.
Serta yang ketujuh, semakin giat dalam berusaha, karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah tanpa usaha dan kerja keras. Adapun perilaku mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan iman kepada malaikat adalah sebagai berikut. Pertama, berkata dan berbuat jujur. Yang kedua, patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah. Yang ketiga, melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima, memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Yang keenam, perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungan. Yang ketujuh, selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Yang kesembilan, tidak bersikap sombong, riya dalam berbuat kebaikan. Serta yang kesepuluh, patuh dan taat terhadap hukum yang dibuat oleh pemerintah. Demikian tadi cuplikan video dan isi materi daripada pembahasan kita hari ini, yaitu beriman kepada malaikat. Oke, sebelum kita masuk ke ruang diskusi, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Ya, Bulan, silakan. Oh, kenapa? Ada yang bisa jawab? Yang wajib malaikat itu banyak. Yang wajib diketahui 10. Kenapa? Gimana? Ada yang bisa jawab atau bisa kembali kelompok 2? 1, 2. Coba. Ada kelompok 3? Kelompok 4? Oke, kita kembali ke kelompok 1. Ada yang mana kelompok 1? Oh ya. Oh, baik. Jadi bahwa malaikat itu banyak, artinya malaikat itu bukan hanya 10. Yang pertama Jibril, kedua tiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10. Malaikat itu melebihi beribu. Seandainya wajib kita ketahui 1 sampai sekian, sanggupkah kita mengetahuinya? Tidak. Maka setiap tugas kita akan memikul seberapa tanggung, sanggup kita memikul. Oke? Baik. Setelah kita menjawab tadi pertanyaan daripada kelompok 1, sekarang kita akan bagi kelompok 1, 2, dan 3. Bapak akan memberikan tugas. Ya, tolong dianalisis, ya, ditulis tugas-tugas malaikat. Oke, Bapak akan memberi waktu sekitar 5 menit. Lebih cepat lebih baik. Ya.
Ya, di kolom ada tulis. Ya, jangan ditulis, jangan isi. Isi nomor 1, 2. Ini siapa sudah siap? Belum, Pak. Belum. Silakan jangan isi. Ya, sama semuanya jamnya. Siap? Orang.
Itu terus. Nah. Oke, itu kelompok pertama. Silakan dibaca hasil kerja kelompoknya. Ya. Berdiri. Pak, semuanya berdiri. Ya, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat dan ubatnya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Mikail membagi rezeki. Israfil menyiapkan sayapnya. Pengantin mengenai alam kubur. Ratib mencatat amal baik. Hatib mencatat amal buruk. Ridwan menjaga pintu surga. Malik menjaga pintu neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompoknya hasil kerjanya. Selanjutnya kita persilakan pada kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua Mikail, tugasnya membagi rezeki. Dan yang ketiga Israfil memberi sangkakala. Yang keempat Munkar dan Nakir, tugasnya menanyai di alam kubur. Yang kelima Ratib, tugasnya yaitu mencatat amal baik. Yang keenam Atib, mencatat amal buruk. Yang ketujuh Ridwan, tugasnya yaitu menjaga pintu surga. Yang kedelapan Malik, tugasnya yaitu menjaga pintu neraka. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, Israfil memberi kadar, Munkar dan Nakir mengenai dalam kubur. Nakir menjaga amal baik, Atib menjaga amal buruk, Ridwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kelompok 3. Oke, selanjutnya silakan pada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menurunkan hujan dan memberikan rezeki. Israfil meniupkan sangkakala. Bukan itu bedanya tentang perbuatan manusia di dunia saat berdoa. Mencatat amal buruk. Di luar menyambut pemilik surga. Malik bisa menjadi neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 4 untuk hasil kerjanya. Tapi kasus menjadi kelompok 4. Coba duduk yang rapi kembali.
setelah kita tadi menyampaikan materi dan juga telah kita diskusikan bersama hasil pembelajaran kita hari ini, maka hari ini dapat kita berkesimpulan bahwa iman kepada malaikat itu adalah betul-betul yakin bahwa malaikat itu benar-benar ada dan malaikat itu selalu menjaga kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi malaikat yang wajib kita ketahui adalah dulu di antara kedua malaikat itu adalah Raqib dan Atid yang akan menjaga kita di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini. Ada yang belum paham? Ya, sudah paham semua? Ya. Oke, terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi betul-betul ilmu pengetahuan dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjalankan perilaku mencerminkan iman kepada malaikat, yaitu jujur, disiplin, taat dan patuh walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Allah dan malaikat selalu mengawasi dan menjaga kita semua. Mungkin hal di sini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.